Pokoke saiki iki akeh menungso karo jin sing dadi setan. Nemen akeh saiki. Alladzi pekerjaannya adalah menyebarkan yuwaswisu fi sudurina. Siapa yang menyebarkan? Mereka itu minal jinnati wan. Jadi setan itu tidak ada, yang ada adalah manusia yang salah manajemen, manusia yang keliru tujuannya, manusia yang salah menempuh sesuatu. Demikian juga jin. Engko tak ceritanya aku mari dolen nang kampung-kampung jin. Engko tak kandhani titik beberapa hal ya, dan aku wis nyang-nyangan supaya kita semua baik-baik semua gitu ya. Engko nek ana kesempatan. Jadi alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati. Terus mari ngono al-alaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena urip iku potensi utama manusia adalah rasa dengki. Sekarang ono tukang becak di Jombang gak gelem liwat dalan kantor bupati. Opo yen SMP nilainya elek api aku kok saiki bupati aku becak. Ono iku ngono iku. Aku mek becak ya apa karepe kon biyen nilaiku kalah karo aku kok ning pas di SMP biyen kok saiki kon bupati dengki. Ono wong gawe warung jejer siti laris siti gak apik laris dengki, betul ndak? Situkne nyabub liyane nyabub sing gak dadi dengki. Nggih ta mboten? Padha-padha pengusaha dengki, padha-padha profesional dengki. Bahkan kadang-kadang padha-padha gawe sekolahane dengki. Masjid karo masjid iso dengki. Ya ta gak? Dopol iku sing kanu tak nun ya, aku gak gurung iso ya kan. Dan seterusnya. Jadi dengki itu karena satu, perbedaan harta benda. Dua, karena perbedaan identitas atau di dalam satu identitas tapi kalah bersaing. Kemudian di dalam tataran-tataran popularitas dan macam-macam. Tapi sesungguhnya meskipun tidak ada semua itu, manusia tetap punya sifat dengki yang luar biasa. Kok wis tuwek kok gak loro ya? Aku loro ya. Kok gak loro mangkel. Gitu Mas ya. Iko aku iki wis pensiun ket biyen mareng ngono wis gak ketap-ketip bengi lho. Kok turu senang dindi dengki meneh. Jadi wong nek dengki ku pokoknya ketoke salahe wong sing didengki, yang didengkin. Jadi Anda saya mohon dengan sangat ojo ngurusi dengki ning jero hatimu mergo gak ono gunane babar pisan, karena itu akan membakar dirimu sendiri dan akan menghancurkan kesempatan-kesempatanmu sendiri. Terus isi siang malammu, waktu, menit, detik, jammu, hari-hari dan tahun-tahunmu melakukan perbuatan yang baik. Wajahadu fi sabilillah. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, pokoknya terus berbuat baik. Ojo ada peduli liane. Dewan jurimu Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Maka nanti kita baca qul a'udzu birabbin nas, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Saya sebelum meneruskan ngerespon dikit ya, nek ana arek-arek ngetengi sadurunge kawin, iku yo mesti elek. Cuman kadang-kadang itu satu-satunya strategi yang tersisa. Terus karepe api ya, nyambut gawe temenan, anjane cek mulai nyambut gawe rek ya, gurung sugih. Terus maring ngono seneng areke karo bapakne diremehno. Ya ta gak ya? Karo mbokne gak disuguhi wedang. Akhirnya mangkel ngene tengise ae. Jadi Bu, di setiap keburukan selalu harus kita cari sebab akibatnya sehingga bisa menemukan kebaikan. Karena hidup itu sebab akibat, gak ono kerusuhan nek gak ono sebabe, gak ono kekacauan nek gak ono sebabe. Jadi kabeh iku sebab akibat. Apa sebabe saiki bengi mergo mang awan. Apa sebabe menisu mergo saiki bengi lak ngono. Apa sebabe kon kok sembayang subuh mergo mang wis sembayang isak karo traweh lak ngono. Kecuali sing gak traweh gak masalah. Wong saiki traweh iku biyen gelut 23 karo 11, saiki gak ono sing gelut mergo padha-padha gak traweh. Satu Bu, jadi saya mohon kita semua punya tidak hanya ilmu dan pengetahuan tapi punya kebijaksanaan dan selalu mencari kebaikan. Oleh karena itu nanti kita bikin workshop dengan cara seperti itu. Nomor 2 Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tolong Anda orang pesantren memahami jenis kalimatnya. Itu kalimat
MD bukan DM. Jadi Allah tidak mengatakan inna khalaqnal jinna wal insa liya'budun, tapi wama khalaqnal jinna wama khalaqtul jinna wal insa. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kalau tidak untuk beribadah. Jadi tidak ada kesempatan satu detik pun dalam sehari, dalam semalam untuk tidak beribadah. Maka apa saja harus disifati dan diarahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah resminya mahdohnya kelamek sembahyang ping 5, zakat ngono ya, didik tok lah. Waktunya nggak ada 2%, 3% dari hidup kita. Yang 98% kita beribadah muamalah. Kita melakukan apa saja yang baik, dari bertani, berdagang, ngojek, sapi turute, tapi kita niati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Makanya kata dakwah itu sekarang di dunia modern, orang modern adalah orang yang paling bodoh. Orang modern terutama yang sekolah-sekolah adalah orang yang paling sempit berpikirnya. Kata dakwah itu dianggap urusan orang Islam. Dianggap dakwah itu adalah bagian dari kerjaannya para ustadz. Dakwah itu sebenarnya adalah melakukan rekomendasi, anjuran, atau mungkin melakukannya langsung secara aplikatif, memindahkan sesuatu dari yang buruk menjadi yang baik, dari sesuatu hal ke sesuatu hal yang lain. Ada dakwah vertikal itu namanya doa. Kalau horizontal namanya dakwah dari kata yang sama, da'a, yad'u, du'aan atau dakwatan wa huwa da'i. Orang yang berdakwah itu da'i, orang yang berdoa juga da'i. Nah kalau kepada Allah kita tidak memberi anjuran, kepada Allah kita memohon perubahan atas nasib kita, itu namanya doa. Kalau sesama manusia, dakwah itu artinya merekomendasikan atau menganjurkan. Nah kalau kita agak mundur ke belakang, dakwah itu belum pernah menjadi prinsip utama dari umat Islam Indonesia. Yang menjadi prinsip utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada dakwahnya. Seharusnya dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Nekati jangkep. Karena dakwah itu bukan urusan pemerintah tapi urusan semua manusia. Jadi dia cair, dia dilakukan oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Kalau amar ma'ruf itu urusan Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkominda, semua pemerintahan di Indonesia itu namanya amar ma'ruf. Amar itu bukan dakwah, amar itu sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum, dilaksanakan secara wajib, secara paksa. Hukum itu sifatnya memaksa. Apa sebabnya dipaksa? Karena manusia cenderungnya tidak mau melakukannya, maka perlu dipaksa. Sama dengan sholat 5 waktu, itu paksaan Allah kepada manusia. Apa sebabnya puasa dipaksa Ramadan? Mergo kon senengane mangan. Nek rabi gak perlu dipaksakan, gak perlu dijadikan wajib. Masih gak dipaksa ya rabi-rabi dewe, wong gurung rabi wis rabi arek-arek iki. Ini tambahan. Nah, maka kalau ada hukum itu pasti secara psikoantropologi sifatnya adalah diciptakan hukum karena ada pengetahuan bahwa manusia cenderung tidak mau melakukannya, maka dibikin hukum. Kalau mau melakukannya, untuk apa dibikin hukum? Kalau Anda memang senang berpuasa, maka Anda tidak perlu diwajibkan. Anda pasti akan puasa sendiri sebagaimana kawin atau nikah. Tapi karena Anda cenderungnya tidak suka puasa, cenderungnya lebih senang makan daripada tidak makan, maka diputuskan untuk dijadikan hukum. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Mohon para perangkat hukum mengerti asal-usulnya, usul fikihnya dan filosofinya, gitu loh. Awakmu lah gak seneng poso sih, ngaku aja. Ojo ate apen-apen ya selamat datang wahai Ramadan, taek ane dapurmu. Alah wong kon yo gak seneng kok ya. Loh, Cak Nun kok mengejek Ramadan? Aku tidak mengejek. Justru letaknya kemuliaan manusia yang berpuasa itu di situ. Loh, kok iso? Loh, nek kon seneng poso terus dikon poso, hebatnya apa? Kon seneng rawon terus dikai rawon, apa hebatnya? Tapi nek kon gak seneng pecel, gelem nglakoni mangan pecel mergo bojomu seneng pecel, itu mulia namanya, dhuwur derajatmu. Betul enggak? Kalau dasarnya Anda tidak suka puasa, tapi demi ketaatan dan keselamatanmu di depan Allah, lantas Anda ikhlas berpuasa, maka derajatmu tinggi. Tapi kalau dasarnya memang kamu senang berpuasa, puasa bukan kehebatan. Jelas ya, ya? Mulanya gak usah tuku suplemen-suplemen sahur pakai ini, supaya puasanya tetap segar loh.
Sing dimaksud puasa itu kon gak seger hari ini. Supaya Anda mengalami lapar, supaya Anda mengalami ingin tapi ditahan, mengalami kebutuhan tetapi Anda mengendalikan. Itu gunanya puasa. Kalau sejak sahur Anda sudah seger karena suplemen, terus gaya-gaya apa poso? Ya tak? Jadi mari kita belajar dialektika. Makanya dakwah itu sebenarnya semuanya. Iklan itu semua dakwah. Cuman dia mengantarkan dari mana ke mana, itu aja masalahnya, bedanya. Kalau dakwah itu aslinya ya membawa, menganjurkan orang dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, itu namanya dakwah. Termasuk doa juga begitu, kita mohon dari laku menjadi sangat laku, dari belum laku sampai laku. Kita memohon kepada Allah perubahan atas hidup kita. Ngono ya Bu ya. Jadi sampean sing arif karo arek-arek, nek ana sing meteng sadurunge nikah iku sampean takoni si opo kon dinyek ta karo maratuamu, ngono ta ngoten nggih. Mulane Bu Mujidah nek misale putu sampean anak sampean disenengi arek sampean kekno ae. Engko timbangane ditengi dalan lho engko timbangane. Meskipun tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya min anfusikum. Ya, rabi kudu min anfusikum artinya darimu sendiri. Jadi misalnya apa? Kudu padha wonge. Syarat nikah pertama harus sama-sama manusia. Itu tidak pernah ada di Depak itu, nggak ada syarat itu. Gendeng wong iki. Lha kok nek terus digawa wedas ya apa kon niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber penyakit iri dengki. Akal sehat rata-rata atau pandangan umum hingga ilmu-ilmu modern sebenarnya tidak paham terhadap dunia batin manusia. Hatinya, mentalnya, psikologis dan psikisnya, imannya, nafsunya, berbagai macam kecenderungannya. Dengan gigir-gigir beribu-ribu labirinya, apalagi kandungan Tuhan di dalam jiwanya. Sebagaimana sampai hari ini tidak ada definisi yang jelas yang menjelaskan beda antara jiwa, sukma, nyawa, perasaan, rasa, dan rasa. Apalagi kosakata rosa seperti di iklan TV-nya Mbah Marijan, tidak ada orang media yang membaca rosa secara tepat dan belum ada yang menjelaskan apa sebenarnya arti rosa yang diucapkan oleh Mbah Marijan itu dulu. Saya melihat bahwa kebanyakan orang Jawa sendiri sudah tidak terlalu peduli pada hal tersebut. Orang yang belajar bahasa Inggris bisa membedakan antara power dengan strength, atau antara host dengan home. Di bahasa Indonesia ada rumah, ada huma. Sejak era dan bersama komunitas Dipowinatan, lanjut dinasti, dan Kiai Kanjeng, kami mengalami ketidaksanggupan manusia untuk bersikap jujur atau berjiwa ikhlas. Kejujuran hati dan kejernihan pikiran tidak berdiri sendiri. Ia butuh landasan atau wadah. Mengakui fakta bahwa tetangga sebelah rumah kita lebih kaya saja butuh tenaga batin dan kekuatan mental. Mengakui dan mengikhlasi teman kita sendiri atau siapapun yang bukan kita yang sukses juga memerlukan mental yang kokoh. Tidak mudah bagi manusia untuk di dalam dirinya mencatat bahwa dia sukses, saya tidak. Idiom Jawanya,
Legowo itu bukan pekerjaan ringan atau mudah. Ia memerlukan faktor yang mendasarinya. Kalau dasarnya tidak ada, yang muncul bukan legowo, melainkan cemburu, iri, dengki, hasad. Alamiahnya, jiwa manusia itu sempit dan kerdil, maka perlu cara untuk mengolahnya menjadi luas dan besar, menjadi nyegoro. Di dalam Islam, Tuhan menawarkan formula yang berbunyi, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oleh Bapak Ibu sejak kecil, kita dilatih untuk menginstal jiwa kita dengan kesadaran yang dikandung oleh kalimat tersebut. Tidak ada kuasa atau kemampuan dan kekuatan kecuali yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Karena kalau manusia mengandalkan dirinya sendiri, yang faktual padanya hanya kerendahan dan kekerdilan. Sejak era Dipowantane sampai hampir 50 tahun, kami aktif berkesenian dan legowo, bebrayan dengan kaum seniman yang utama dan mainstream. Kami jumpai dan alami adalah kerendahan dan kekerdilan tersebut. Budaya interaksi, inisiatif untuk interaksi satu sama lain, penggambaran konstelasi dan pemetaan dalam dunia kesenian sangat ditumbuhkan oleh kerendahan dan kekerdilan itu, yang melahirkan iri dengki dan hasad yang tak berkesudahan, bahkan sebagai sampai saat ini. Bahkan di zaman mutakhir sekarang ini, kerendahan dan kekerdilan itulah yang mendominasi pergaulan hampir semua kalangan, terutama yang terkait dengan kekuasaan politik dan politik kekuasaan yang dunia kesenian di Yogyakarta juga dikontaminasi oleh watak dasar seperti itu. Media massa dan media sosial sejauh berkaitan dengan politik kekuasaan hampir 100% didominasi oleh ketidakjujuran, kecurangan, manipulasi dan kebohongan yang merupakan produk dari kekerdilan dan kerendahan para aktivisnya. Demikianlah nasib kami, juga komunitas Dipo, Dinasti, Kiai Kanjeng dan Maiyah. Dipaksa menjadi bagian dari kelompok, meskipun selama hidup kita tidak pernah mengizinkan kecenderungan perilaku dan narasi itu. Diri kita yang buat siapapun menjadi berkelompok untuk menentang kelompok kita. Kita diselatankan atau diutarakan, kita disunikan atau disiahkan. Kita harus ngeblok dan andaikan seumur hidup tidak ngeblok, kita tetap diblokkan. Sungguh-sungguh kita mengalami idiom yang dipakai Allah. Zoluman jahula, kejam sekejam-kejamnya, bodoh sebodoh-bodohnya, jahil sejahil-jahilnya. Kami disingkirkan, disisihkan, dipojokkan, dibuang dari konstelasi, dituduh begini dan begitu. Sampai sebagian dari para penuduh itu diambil Allah nyawanya. Dan tatkala anak-anak muda generasi berikutnya yang pernah selanting mendengar konstelasi itu mewawancarai kami tidak sedebu pun menyebut kasus-kasus aliansi atau pengucilan itu. Semua seniman yang sudah kapundut, yang dulu kami pernah mengalami hardikan dan pengucilan mereka, kami pikul duhur dan kami pendem jero. Lega hati dan nyaman jiwa kami untuk mempertahankan cinta kepada siapapun yang membenci kami. Untuk tidak bergeming tentat menjunjung siapapun yang dulu menterpurukkan, menfitnah dan merendahkan.
Iri, dengki, hasad, hasut adalah kutub berseberangan dari energi ilahi yang menghasilkan legowo dan ikhlas. Kalau kami hanyalah saya dan kita, tanpa Allah di dalam jiwa kita, tanpa energi ilahi di kandungan batin kita, tak akan kuat kita mengambil langkah legowo dan ikhlas. Sebab di dalam bilik kecil kerdil iri dengki itu terdapat kesembingan, kesempitan pandangan hidup, kerendahan ilmu, dan kepengecutan mental. Kita tidak bisa menjadi manusia mandiri dalam arti menjadi manusia dengan hanya diri manusia itu sendiri saja. Harus ada Tuhan di dalam diri kita yang memungkinkan kita mengolah hidup ini sehingga berkeluasan jiwa, berlengkapan ilmu, dan berketinggian budi. Akan tetapi sahabat-sahabat tercinta itu, tak ada peta kedengkian itu di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka manusia-manusia polos, kadar naturalitasnya tinggi, tidak terlalu terasuki arus modernitas dan modernisme yang karena kecanggihan ilmunya lantas menjadi pongah dan merasa paling unggul dari makhluk lainnya dan merasa tidak membutuhkan kedekatan atau koneksi dengan pok sangkaparan atau Tuhan. Mereka hanya menggento-gento kampung yang kadar utama keberadaannya adalah manusianya, bukan profesinya atau ekspertasinya. Saya ulang, mengobrollah dengan mereka hampir di setiap kalimat ia mengucapkan kami hanya diperjalankan oleh Allah. Semoga kita menjadi orang yang selalu legowo dan ikhlas terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.